Yo, set piece. Kali ini kita akan ngebahas big match game week ini ya. Gue udah game week 15. Apalagi kalau bukan Derby London ya. Derby London. Nah, ini suasananya udah gue bangun The Blues. Nice. Suasana Chelsea. Cuma nggak adil rasanya kalau gue ngomongin Derby London sendiri, ngomongin Chelsea doang. Walaupun mentang-mentang gue fans Chelsea, kita mau undang tamu penting dari tim lawan. Nah, siapa? Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Oke, gua ada tamu khusus yaitu Mazaki dari idgunners.com. Halo Mazaki. Halo. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semua penonton dimanapun berada dan mantap. Nggak kayak stand up comedy. Assalamualaikum. Wait a minute. Oke, set piece, kita kedatangan pokoknya sosok di balik layar dari idgunners.com. Kita ngomongin itu apa? Redaksi, ya itu dari redaksi dari idgunners.com sendiri. Kalian bisa follow akun Instagramnya sama Twitternya ya @idgunners.com. Jangan lupa, ya kan? Follow dulu sebelum nonton, sebelum ngebahas Arsenal. Bener nggak, Mas Zaki ya? Siap. Langsung aja nih, Mas Zaki ya. Pertanyaan gue gini aja deh. Pede nggak sih ngelawan Chelsea besok? Ya, kalau ditanya pede sih, melihat dari performa beberapa pertandingan terakhir, ya gue sih cukup pede. Cuma karena adanya beberapa pemain penting yang absen, mungkin itu akan menjadi sebuah tantangan yang baru juga, dan ditambah juga Chelsea saat ini juga dengan pelatih barunya mungkin punya strategi khusus yang mungkin belum dikeluarin dari pertandingan sebelumnya. Jadi Mikel Arteta juga harus siap dengan strategi yang bakal dikeluarin Graham Potter ya. Graham Potter yang baru. Dan ya dari zaman dulu di Brighton juga bisa dibilang Graham Potter juga salah satu pelatih yang nggak bisa diajak main-main, nggak bisa diajak kompromi gitu kan. Jadi ya Mikel Arteta dengan skuad yang seadanya harus siap dengan pertandingan lawan Chelsea besok. Maksudnya seadanya nih emang biasanya seperti apa? Saka doang ya? Saka cedera. Iya, seadanya ya itu karena ketika ada best starting 11 Mikel Arteta yang cedera, itu untuk pemain pelapisnya saat ini ya masih belum memumpuni lah untuk menggantikan kapabilitas dari pemain-pemain intinya gitu. Jadi ya seadanya ya ketika memainkan pemain cadangan, ya itu bisa jadi tidak sepadan lah dengan kondisi ketika bermain full team dengan best starting 11 milik Arteta kayak gitu. Nah, tapi memang dari Chelsea-nya sendiri juga mungkin Graham Potter memang bagus, keren, win streak, dan akhirnya kemarin kalah lawan Brighton, bahkan kalahnya juga gede ya, kalahnya gede. Sebenarnya cukup shocking juga. Gue juga pencinta Chelsea, gue juga main FPL, gue nggak nyangka bisa kalah gede ya. Cuma Arsenal kan sebenarnya dalam 3 kunjungan terakhir ke Stamford Bridge itu tidak terkalahkan sebenarnya. 1 kali seri, 2 kali menang. Bener ya? Nah, terus gue ngelihat nih gue di tim FPL gue sendiri, gue kebanyakan memang pemain Arsenal udah pasti ada gitu. Musim ini tuh bener-bener beda lah Arsenal musim ini dengan Arsenal musim ya so far ini masih bener-bener beda dengan Arsenal musim lalu. Nah, kalau gue ditanya misalnya nih ada yang nanya gue Chelsea pede nggak lawan Arsenal, gue justru sebenarnya sebagai fans Chelsea justru yang nggak pede. Justru gue sendiri sebenarnya orang yang nggak pede juga Chelsea ketemu Arsenal, ngelihat apalagi kemarin 5-0 ya. 5-0 seolah memberikan pesan kepada City bahwa gue juga bisa loh. Sombong amat. Bener nggak ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, yang next nih, apa sih sebenarnya yang bisa diwaspadai, yang perlu diwaspadai dari Chelsea besok di Derby London, ya kan? Apa sebenarnya yang bikin lu, Mas Zaki, ngerasa, wah di Chelsea kayaknya
Selain Graham Potter ya, karena faktor pelatih kayaknya nomor satu udah dibahas yang di pertanyaan pertama, yang sekarang nih pemainnya nih atau strateginya nih. Ya kalau dilihat dari struktur pemain Chelsea juga saat ini ya bisa dibilang cukup mumpuni ya. Cuma mungkin ya sama juga dengan beberapa pemain-pemain top dunia atau kelas yang pemain-pemain bintang lah. Ada masanya di mana mereka on perform, ada masanya mereka performnya lagi menurun gitu kan. Jadi ya secara kualitas mungkin nggak jauh beda lah dengan kualitas pemain Arsenal. Mungkin bisa juga disebut lebih bagus lah struktur pemain Chelsea kalau menurut gua sih. Karena ya dari beberapa pemain-pemainnya kayak Aubameyang, terus juga siapa lagi sih kayak Reece James, siapa lagi yang harus diwaspadai kayak pemain tengahnya tuh siapa namanya? Mason Mount, Kovacic, Ya, Mason Mount ya. Makanya pemain tengah dan pemain sayap itu yang agak harus diwaspadai Arsenal di pertandingan besok karena dari beberapa pertandingan pun banyak ya kalau gua nggak salah itu banyak peluang-peluang Chelsea terjadi lewat pemain-pemain sayap mereka yang bisa dibilang cepet-cepet juga dan ya ditambah juga pemain tengahnya yang cukup kreatif ya suplai bola baik itu ke sayap atau ke tengah kayak gitu. Jadi speed terus kreativitas dari pemain Chelsea sendiri menurut Mas Zaki ini harus diwaspadai oleh Arsenal Harus dengan diwaspadai, betul. skuad yang apa adanya tadi ya. Memang agak aneh sih karena gue sendiri cemas loh ngelawan Arsenal sekarang itu gue cemas. Justru kalau ditanya yang mana yang harus diwaspadai Arsenal, kayaknya semuanya. Are you sure about that? Kayak semua lininya Semuanya. berbahaya. Kalau sekarang ya. Ini berbahaya Arsenal. jika pemain starting 11 base starting 11-nya ya yang main ya kalau misalnya ketika Saka cedera atau khususnya kalau yang biasanya agak rawan tuh kayak kemarin ketika Partey cedera itu agak sangat agak sangat jomplang lah dengan masuknya Sambi Lokonga gitu kan. Oh, Jadi justru ya Partey mudah-mudahan aja. penting ya. Karena kemarin Saka out, Nelson did a good job lah ya. Masih Tapi kalau masih Partey oke lah. absen, kalau gitu. Salah Kalau satu Partey salah justru satu susah ya. kunci salah satu pemain kunci Arsenal saat ini bisa dibilang Partey dan ya pemain tengah Partey dan Saka karena ya mereka itu sangat vital untuk mencegah lini pertahanan paling awal dan ketika suplai bola mereka ya sangat dibutuhkan gitu ketika menyerang. Belum lagi Martinelli ya. Luar biasa. Nah, Ya dan Martinelli pun sebenarnya kalau tergantung ya, gue juga masih belum terlalu merhatiin skuad Chelsea musim ini dan formasi Graham Potter kayak gimana. Mungkin kalau misalnya masih bermain dengan formasi 3 back itu Martinelli dan mungkin Nelson masih bisa lah untuk mengacak-ngacak mengobrak-ngabrik. mengobrak-abrik sisi sayap dari pertahanan Chelsea. Cuma kalau untuk 4 back, gue juga masih belum tahu struktur Chelsea kayak gimana, masih belum terlalu merhatiin formasi saat ini. Jadi ya tetap optimis aja sih. Nice. Oke, berarti emang justru Partey adalah signifikan kalau Saka ya masih ada backupnya Martinelli lah di tengah ya nggak? Betul. Kalau kita lompat nih ke ngomongin keberhasilan Arteta so far di peringkat pertama Liga Inggris ini memang salah satu faktor terbesarnya adalah keberhasilan rebuilding Arsenal itu sendiri, benar ya? Iya. Ini bukan prestasi instan seperti mungkin didatangkannya Mourinho ke Chelsea atau Guardiola ke City, tapi butuh beberapa musim untuk ngebangun tim yang ada sekarang. Set piece juga pernah waktu itu bikin video yang menyatakan bahwa Arsenal adalah tim tersukses ya di bursa transfer kemarin tuh. Bener nggak? Nah, menurut lu, menurut Mas Jaki sendiri, kalau kita ngomongin Gabriel Jesus ini apakah tipe striker yang memang betul dibutuhkan Arsenal dan dicari Arteta? Artinya tipe striker yang mobile dan mau kerja keras kayak gitu kalau gue lihat.
Ya kalau kedatangan Gabriel Jesus ya gue juga merasakan ada perubahan yang cukup signifikan ya ketika awal musim dan ya dengan pola permainan gaya bermain dan pola permainan yang dimainkan Arteta kayaknya bisa dibilang cukup cocok karena juga mungkin Arteta punya pengalaman ketika waktu masih di City itu mungkin juga menangani Gabriel Jesus jadi sedikit banyaknya Mikel Arteta tahulah cara bermain Gabriel Jesus gimana jadi mungkin Mikel Arteta juga berani bayar mahal ya bisa dibilang pemain termahal ke berapa sekarang di Arsenal kan dan itu juga ya sebanding lah dengan apa yang diberikannya ke tim Arsenal saat ini. Di satu sisi memang bisa dilihat dari kemarin lawan Nottingham Forest juga kelihatannya kayak Gabriel Jesus lagi haus gol gitu kan, cuma mungkin takdir Belum berkata lain klinikal lah. gitu. Jadi iya masih belum memang, masih belum memecah kebuntuan. Jadi ya mungkin tapi di satu sisi ketika dia nggak bisa cetak gol pun kayak pertandingan kemarin juga dia bisa cetak 2 assist dan itu sangat membantu tim gitu. Jadi pemain itu kan di dalam sebuah klub bukan one man show gitu kan namanya sebuah klub. Mereka harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya dan Gabriel Jesus itu bisa memainkan peran itu, bisa memainkan peran sebagai pencetak gol atau membantu teman-temannya untuk mencetak gol kayak gitu sih. Oh my god. Wow. Betul. Sepakat sih kalau ngomongin Gabjes memang apa namanya. Jadi seolah memang pemain yang tidak bermain dengan passion di Arsenal musim-musim lalu emang disilahkan out sama Arteta kelihatannya. Dan siapa yang emang mau kerja keras walaupun lu nyetak gol, walaupun lu terang itu nggak peduli yang penting lu mau kerja keras. Kayaknya memang cocok banget sih sama kulturnya Arteta kayak gitu. Yang terakhir nih Mas Jaki, gua mau rewind bentar. Kita udah sepakat ya kemarin bahwa sudah lama Arsenal nggak sebagus sekarang. Terakhir kalau gua nonton Liga Inggris itu ya memang zamannya Ines Bergkamp lah, The Invisible, unbeaten. Betul. Ya, zaman dulu ya lama banget unbeaten-nya. Dan sehingga dipatahkan oleh Nistelrooy waktu main di MU dan kemarin kalah di Eindhoven nama pelatihnya juga Nistelrooy. Kebetulan yang luar biasa, ya kan, bener ya. Nah, betul. Sebenarnya cinta pertama gue di IPL itu sendiri adalah Arsenal dulunya sebelum Chelsea. Pas zamannya Anelka, ya kan? Karena memang disitulah memang kelasnya Arsenal sebagai kalau kita ngomongin Big Two ya MU dan Arsenal zaman gue dulu tuh. Nah, lo sebagai fans yakin nggak bahwa Arteta inilah sebenarnya yang dicari-cari selepas pensiunnya Arsene Wenger. Jadi pengganti sosok kalau di MU sampai sekarang bahkan mungkin belum ketemu apakah Ten Hag ini bakal sukses atau enggak. Tapi kalau di Arsenal kayaknya Arteta bisa nggak gue bilang oh ini nih the second Wenger. Setuju nggak lo? Mungkin ya karena secara secara pengalaman, secara latar belakang Mikel Arteta juga pernah dilatih sama Arsene Wenger aja. Jadi mungkin dan punya peran sebagai kapten juga dan ya mungkin ketika Arteta waktu itu menjabat sebagai kapten dan pelatihnya Arsene Wenger, nah di situ Arsene Wenger mungkin menjelaskan juga filosofi yang dibangun sama Arsene Wenger di Arsenal itu kayak gimana gitu dan ya mungkin itu yang sedang dibangun Arteta di Arsenal sekarang. Cuma ya namanya pelatih gitu harus punya proses yang secara dukungan juga harus didukung sama klub, harus didukung dengan pemain-pemain yang bagus juga, didukung juga dengan supporter yang ketika ya mungkin kalau teman-teman ada yang nonton Arsenal All or Nothing itu juga bisa dilihat lah gimana kerja kerasnya Arteta di balik layar gitu ya di ruang ganti yang mana dia punya filosofi yang bagus gitu dan yang bisa menambah semangat pemain ketika akan masuk ke lapangan kayak gitu. Jadi kalau untuk filosofi juga mungkin ya itu tadi apakah Arteta bisa jadi second Wenger lah. Second Wenger atau iya yang reinkarnasinya Wenger lah gitu ya.
yang bisa Arsene membawa Wenger, kembali ya mungkin kalau menurut gue sih bisa jadi karena ya itu tadi secara latar belakang mereka berdua juga pernah bertemu dan pernah bekerja sama, dan apalagi Mikel Arteta sebagai kapten di situ ya pasti sedikit banyaknya filosofi Arsene Wenger dan cara kerja Arsene Wenger zaman dulu itu ya dijelaskan ke Arteta, dan mungkin itu yang akan dibawa sekarang. Cuma keberhasilannya mungkin secara secara generasi juga beda ya. Tambah sekarang juga Premier League ada robot di ada monster ya. monster di klub itu, jadi ya mungkin akan ada masanya, masa kejayaan Arsenal itu akan kembali lagi, cuma ya kita masih belum tahu kapan. Cuma ya semoga aja sesegera mungkin dan bisa kembali lagi ke masa-masa kejayaannya. Ya, semoga Arsenal bisa konsisten, karena gue juga walaupun gue lagi nggak suka nih sama Chelsea, gue fans Chelsea, gue lagi nggak seneng sama Chelsea apa yang terjadi. Sambil nunggu itu gue memang berharap, gue punya ramalan tuh waktu itu kita set piece Arsenal juara Liga Inggris. Nah, di saat Haaland produktifnya, Haaland top scorer tapi nanti Piala Dunianya nanti Argentina. Gue pernah ngomong kayak gitu sama temen. Nah, mudah-mudahan nih, ini game week 15 sampai game 36 habis Piala Dunia, Arsenal bisa tetap berada dalam kondisi primanya, karena gue juga kangen lah masa-masa itu. Oke, thank you Mas Jaki dari idgunners.com. Nanti suatu saat kita undang lagi untuk ngomongin Arsenal lagi sampai akhir pasca Piala Dunia ya, pasca Piala Dunia. Nah, boleh. Jangan lupa set piecer untuk gua ingetin sekali lagi nih, wajib follow akun Instagram dan Twitter dari idgunners.com. Ada linknya di deskripsi, kalian bisa lihat. Siap. Nah, juga jangan lupa tentunya like dan subscribe juga video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Follow akun Twitternya Set Piecer, TikTok dan Instagramnya. Oke, thank you. Adios. Siap. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.